Lalu kemudian muncul pertanyaan, apakah benar banjir Bali disebabkan oleh faktor tata kelola lingkungan dan sistem drainase yang buruk, serta kepatuhan tata ruang juga harus menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Bali. Kita langsung bahas bersama narasumber sudah bergabung melalui daring. Ada Profesor Putu Rumawan Salain, pengamat tata ruang dan perkotaan dari Universitas Udayana Bali, dan juga tersambung melalui sambungan telepon. Kita masih mencoba untuk tersambung dengan Bapak Inyoman Parta, anggota DPR, fraksi PDIP. Saya langsung sapa dulu Pak Profesor Putu. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Ya, dari Anda bagaimana Pak melihat akhir-akhir ini kan kita lihat kemarin ya Pak ya, cukup parah banjir yang ada di Bali. Ini paling parah selama 1 dekade begitu ya Pak ya? Ya, dalam beberapa dekade ini boleh dibilang yang paling ekstrim. Hmm. Tidak hanya mengambil korban nyawa, Mhm. tetapi juga merusakkan beberapa aset atau harta kekayaan maupun infrastruktur pemerintahan. Oke. Sehingga dengan demikian ini sebenarnya agak mengganggu pergerakan kehidupan dan perekonomian di Denpasar. Oke. Prof, Anda melihat apa faktor utama dari penyebab banjir selain cuaca ekstrim? Yang pertama tentu saya harus katakan bahwa Bali ini surplus jumlah penduduk ya. Ya. Jumlah penduduk Bali ini sudah 4 juta lebih, dan yang bermukim di Denpasar sudah hampir 1 juta. Jadi oleh karena itu pembagian wilahan di antara para masyarakat yang tinggal itu sudah demikian padat. Kalau Denpasar bukan padat tapi sudah tersesak, Oke. terdesak gitu. Sehingga dengan demikian pergantian atau perubahan fungsi lahan dan kepemilikan lahan sangat masif terjadi di Denpasar pada akhir-akhir ini. Paling tidak dalam 2 dekade terjadi, sehingga dengan demikian kecepatan pembangunan fisik mengalahkan perencanaan tata ruang. Oke. Jadi perencanaan tata ruang sudah tidak siap melayani atau katakan memfasilitasi kecepatan pertumbuhan. Sehingga dengan demikian dikaitkan lagi, mohon maaf, dengan perizinan, ini menyebabkan orang-orang bangun dulu baru izin diproses. Dan ini terjadi pelanggaran yang sangat-sangat ekstrim. Misalkan daerah aliran sungai, sempadan sungai sudah dilanggar. Tidak ada lagi sempadan sungai. Difungsikan untuk berbagai kegiatan. Kemudian irigasi yang berkaitan dengan sawah. Untuk dimaklumi, Bali mempunyai kekhasan bahwa irigasi dan drainage itu menjadi satu kesatuan sejak masa lalu. Ini sekarang sudah digabung dan berubah, hidup yang tradisi ke modern, tidak disertai dengan perubahan sistem, struktur maupun teknologi yang terjadi. Sehingga dengan demikian ini sebenarnya air dia cari jalan sendiri. Cari jalan sendiri. Iya. Iya, ini salah satu penyebab yang saya lihat akhir-akhir ini terjadi, dan ini tidak ada pembiaran, oleh katakan tidak ada. Saya lihat upaya-upaya untuk mencari jalan keluar agar air ini sebenarnya bisa kita manfaatkan. Demikian kurang lebih. Oke, sudah berapa lama Anda melihat fenomena pembangunan beberapa bangunan yang menjadi resapan air, Prof? Apakah semakin masif di tahun ini atau sudah terjadi beberapa waktu lalu? Saya harus katakan paling tidak dalam 1 dekade ini luar biasa perubahannya. Dan pasar saja yang sudah mengatur penataan ruangnya yang terjadi itu tidak melebihi 60% terbangun, 40% terbuka, tetapi sekarang sudah hampir melampaui 60%. Ini menyebabkan resapan air oleh lahan bumi ini sudah jenuh, kita katakan sulit dia terekam, apalagi banyak bangunan-bangunan yang terbuka itu permukaan tanahnya ditutup oleh paving stone maupun perkerasan yang lain, sehingga dengan demikian air melimpah dari halaman ke jalan, dan dari jalan akhirnya kemana-mana secara liar. Dan diperlukan sebenarnya beberapa upaya-upaya untuk menampung air ini sehingga bisa kita manfaatkan, misalkan membuat dam-dam kecil di daerah tepian-tepian pantai, dan termasuk juga, mohon maaf, menambah sodetan-sodetan saluran air primer, sekunder, dan tersier itu sudah berubah. Pak Parta, selamat jumpa Pak. Halo. Ya, iya. Om Swastiastu. Baik. Swastiastu, sehat selalu. Yes, baik. Terima kasih. Kita langsung sapa Pak Inyoman Parta, nih, anggota DPR fraksi PDIP. Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Anda. Katanya akan menuju ke Bali begitu ya. Apa concern Anda Pak terhadap banjir Bali ini? Silakan. Kita langsung ke Pak Inyoman Parta. Ya. Silakan Pak.
Ya, tadi Pak Prof juga sudah menyampaikan beberapa hal. Saya dari hasil karena saya orang Bali, aktivitas juga banyak di Bali, dan juga saya juga senang dengan aktivitas urusan lingkungan. Jadi memang setidaknya ada 5 hal yang menyebabkan kenapa banjir kemarin bisa meluluhlantahkan di banyak titik di Bali. Yang pertama ya kita memang benar bahwa curah hujan yang memang sangat besar karena terjadinya perubahan iklim, itu benar. Terus yang kedua, di Bali terjadi alih fungsi lahan, jadi 10 tahun terakhir ini, bahkan setiap tahun menurut temuan Walana Lingkungan Hidup itu bisa sampai 2.000 hektar setahun. Sehingga memang menyebabkan alih fungsi lahan yang luar biasa dahsyatnya, menyebabkan tempat resapan air itu menjadi sangat terbatas. Dan yang ketiga juga tingkat masifnya pembangunan akomodasi ya, pembangunan akomodasi yang juga mengambil sepadan sungai, mengambil juga bahan-bahannya kadang-kadang juga harus menguruk sungai dan lain sebagainya. Terus lebih lanjut juga karena pemerintah daerah tidak tegas dalam menegakkan tata ruang. Banyak bangunan-bangunan liar, banyak bangunan di lahan produktif yang tidak diberikan, yang tidak di stop, bahkan ya dibiarkan tanpa izin dan lain sebagainya. Yang lebih lanjut yang paling penting adalah pemerintah pusat menurut saya abai dalam rangka merawat Bali. Jadi di samping dana yang diberikan sangat kecil, pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan dengan sistem OSS, di mana orang bisa membangun di mana saja, yang penting sudah mengantongi izin nomor induk berusaha dari Kementerian Investasi dan Pembangunan di Jakarta. Sudah boleh membangun hanya dengan mengantongi izin, hanya dengan mengantongi nomor induk berusaha. Jadi orang sudah bebas membangun di mana saja sesuai dengan kehendaknya. Baik, ini kenapa terjadi pembiaran? Anda anggota Dewan, Pak Parta. Ya, kenapa terjadi pembiaran, Pak Parta? Anda sebagai anggota Dewan tentunya Anda juga harus reses ke Dapil. Anda melihat langsung kondisi yang terbaru, yang terkini, ada dugaan penyalahgunaan alih fungsi lahan. Ini bagaimana pantauan Anda, Pak? Pak Parta? Kalau dilihat dari medsos saya, mungkin saya salah satu anggota Dewan yang paling, kalau dilihat medsos saya, aktivitas saya maupun pemberitaan media massa, itu mungkin saya adalah salah satu anggota Dewan yang paling rajin menyuarakan itu. Ketika ada sungai yang ditutup, ketika ada lahan produktif yang dilindungi. Tapi memang itu memang ranahnya lebih kepada ranah eksekutif. Kami tentu bisa mendorong, bisa teriak, namun kalau tidak ditindaklanjuti tentu juga tidak maksimal hasilnya. Silakan direspon, Prof. Apakah sudah maksimal nampaknya langkah Pak Nyoman Parta tadi ke pemerintah pusat? Iya, saya kira beliau konsisten selama ini, karena saya beberapa kali pernah berpartner bersama-sama memikirkan, menyuarakan, dan ingin menyelamatkan Bali ke depan buat anak cucu lah, khususnya dari perencanaan tata ruang. Dan kita baru saja tahun 2023 ini tata ruang kita direvisi sebenarnya, sudah ada revisi. Namun di balik itu cepatnya pembangunan ini dan perizinan yang tadi sempat disampaikan oleh beliau itu menyebabkan sulit orang bertindak untuk melakukan penyetopan ataupun hal-hal yang lain. Tapi harus saya katakan bahwa kini DPR Provinsi Bali sudah melakukan somasi dan melakukan kegiatan kemarin di beberapa tempat di Badung, di daerah selatan, untuk membongkar beberapa pelanggaran bangunan di tanah-tanah negara, kemudian yang sempadan bangunannya tidak benar. Itu sudah diambil sikap, dan ini akan terus berlanjut oleh Komisi 1 dari DPR Provinsi. Semoga ini ada efek jerah bagi siapapun yang berinvestasi. Dan mohon maaf, ini investasi bukan hanya oleh orang lokal, tapi sudah mulai kelompok-kelompok internasional juga berani melawan hukum. Jadi kalau kita tidak mau menegakkan diri, kita akan terlindas ini semuanya. Ya, respon Pak Nyoman Parta, kenapa ini investasi internasional malah berani sekali ke warga lokal? Ya, karena memang tidak dibuatkan regulasi yang baik dan menyeluruh. Yang pertama tentang investasi modal asing dibiarkan menggunakan nomini. Jadi orang lokal
bisa menjadi atas nama investasi asing yang masuk. Jadi penegak hukum tidak masuk di wilayah itu, dibiarkan sedemikian rupa. Mereka bisa membangun, bisa berusaha, mereka membuat atas nama seolah-olah tempat pribadi padahal diperjualbelikan. Ya memang nggak bisa masuk. Jadi aparat penegak hukum juga perlu tegas dalam hal menyikapi banyaknya investasi yang dengan menggunakan sistem nomini, karena dia merugikan negara, dia tidak bayar pajak, dia juga tidak jelas keuntungannya juga tidak dipergunakan untuk kembali dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi nasional, tentu dibawa ke negaranya. Apa yang sudah dilakukan begitu Pak dengan concern tadi, sehingga tidak perlu berani lagi mereka di sini? Iya, kalau dari sisi kami tentu mendorong pemerintah daerah dan tentu juga mendorong pemerintah pusat ya, karena kalau nomini tentu tidak bisa diselesaikan di daerah, karena itu berkaitan dengan persoalan kejahatan internasional ya. Begitu juga persoalan izin OSS tentu di daerah juga kelabakan. Ketika sudah dibangun dengan hanya nomor induk berusaha loh, hanya nomor induk berusaha seperti UMKM, seperti produk kerupuk aja sudah mengantongi izin nomor induk berusaha, mereka sudah bisa bangun segala macam yang menyebabkan begitu masif pembangunan di Bali yang melanggar tata ruang. Oke, Prof. Rumawan, saya ke Prof. Rumawan. Anda melihat apakah benar setiap kali banjir kita melihat dengan luas sekali, banyak sekali sampah-sampah yang meluber. Setiap kali banjir sampah menumpuk, apakah benar masih belum sadar nampaknya membuang sampah di tempatnya di Bali? Iya, saya kira ini adalah sebuah proses yang perlu selalu dilakukan. Artinya bahwa kita perlu membangun budaya bersih salah satu. Dan mengurangi atau katakan melarang sama sekali untuk membuang sampah di sungai. Ketika kita mulai dari beberapa tahun ini selalu mencuri membuang sampah di sungai, kini kita dibalas sungai sekarang membuang sampah ke rumah. Jadi saya meninjau lokasi-lokasi yang kebanjiran ini dihujani atau ditumpuk oleh sampah-sampah yang datang dari sungai, saya nggak tahu asalnya dari mana, tapi yang jelas itu dari saluran air. Dan oleh karena itu sistem ini harus kita perbaiki, di samping menekan bagi misalkan memberikan punishment bagi yang ketahuan membawa sampah, kita bila perlu dipasang CCTV aja untuk bisa mengetahui dan dibuat denda. Kemudian teknologi di tempat-tempat saluran air harus dipasang jaring yang memang baik. Kita malu loh, ada orang-orang asing yang tinggal di Bali malah justru yang ikut membersihkan lingkungan kita. Tapi kita kok tidak berlaku seperti itu. Nah ini perlu semangat dan membersihkan lingkungannya luar biasa. Jadi sampah memang sudah menjadi masalah utama di Bali, dan kini sampah itu marah seolah-olah dia ingin tunjukkan lagi melalui banjir. Jadi dengan demikian banjir menjadi problem yang besar. Yang kedua, ini kalau dua-duanya ini terus menurun, saya kira level warning akan terjadi dan kita kewalahan mau dapat apa lagi karena kita tidak ada penghasilan lain yang bisa menopang kebutuhan pembangunan Bali. Prof, saya kira perlu dicatat ini oleh pemerintah pusat ya. Prof, ini juga menjadi silakan Anda respon, Pak Nyoman Parta. Ya, persoalan sampah memang ada persoalan hulu hilir. Jadi kalau kita melihat banjir kemarin yang memang luar biasa ya, tumpukan sampah yang menyebabkan menambah besarnya luapan air kemana-mana. Jadi masyarakat Bali memang harus introspeksi diri, harus berbenah, harus tobat dalam persoalan pengelolaan sampah. Terus pemerintah juga harus segera menyiapkan fasilitas yang bisa menyelesaikan mengurus problem sampah, terutama yang plastik dan residunya. Ya, yang juga menjadi catatan adalah saat ini nampaknya Bali belum punya teknologi mitigasi banjir yang cukup efektif. Katakanlah kota-kota besar sudah menerapkan, Pak Nyoman Parta. Mereka tahu kapan sungai akan meningkat secara signifikan, meluap, tapi Bali kenapa tidak ada, Pak Nyoman Parta? Apa yang membuat hal ini terjadi di Bali? Ya, selama ini pemerintah pusat yang harusnya memberikan bantuan terhadap Bali. Bali kan selama ini pemerintah pusat abai, jadi hanya dimanfaatkan, hanya dilakukan kegiatan-kegiatan internasional, hanya dijadikan bumbu pemanis, tetapi tidak diberikan kontribusi. Urusan pengelola sampah saja udah lebih dari 10 tahun nggak terwujud sampai sekarang pemerintah pusat mewujudkannya. Begitu juga BWF yang memang diberikan petugas khusus mengurus sungai, itu tidak pernah melakukan normalisasi. Jadi sedikit sekali biaya yang dibangun untuk melakukan normalisasi, dibiarkan aja. Begitu itu kan kalau kita melihat sungai-sungai yang kemarin kan sungai-sungai yang ada di dalam pengawasan BWF dan itu adalah
cabang dari pemerintah pusat. Baik, lantas Prof. Rumawan, apakah Anda melihat semasif ini nampaknya efisiensi anggaran dari pemerintah ke daerah, transfer daerah, apakah ini menjadi penghambat sehingga teknologi mitigasi banjir tidak cukup efektif dan belum ada di Bali, Prof? Ya, saya kira kita kurang mendengar para akademisi lah katakan. Lebih berpikir bagaimana memanfaatkan anggaran agar bisa habis begitu, tetapi habisnya dalam satu kepemerintahan itu belum tentu menghasilkan. Jadi basic problem kita di masyarakat ini kan boleh dibilang butuh air, kita harus bisa siapkan air dalam berapa tahun sudah harus semua bisa. Sampah dalam berapa tahun dan lain-lainnya. Sehingga dengan demikian kita ketahui juga, maaf, teknologi yang tercanggih sekarang saya sudah bisa mengamati misalkan air sungai meningkat itu dalam beberapa detik bisa saya pantau dari kantor. Sehingga dengan demikian langsung saya kirim ke lapangan orang-orang. Dan saya khawatir penjaga dam ini tidak mampu membuka pintu dam yang baik dan benar, sehingga bisa salah buka atau besaran yang lain akan akhirnya mengakibatkan daerah yang lainnya bisa banjir. Seperti kejadian sekarang ini Tukad Badung meluap, tetapi juga Tukad yang berada di Batu Bulan ini juga meluap. Nah, ada apa di dua titik itu? Dari sungai-sungai yang memang banyak mengalir ke daerah selatan. Ini perlu diwaspadai dan perlu dikoordinasikan ulang. Menurut saya, dan normalisasi seperti Pak Parker bilang itu sebelum pernah dalam puluhan tahun ini di daerah Batu Bulan yang saya tinggal ini sungainya menyempit saja terus itu. Harus terjadi upaya-upaya yang baik buat dalam bentuk master plan harus dibuat itu. Oke, terakhir ke Anda, Pak Parta, master plan harus dibuat, apa master plan-nya bersama pemerintah pusat nantinya? Ya, yang pertama adalah pemerintah Provinsi Bali, pemerintah pusat harus melakukan moratorium ya minimal 1 tahun terhadap pembangunan untuk kebutuhan wisatawan. Yang kedua, jadi hentikan pemanfaatan tanah-tanah pertanian produktif, tanah-tanah perkebunan produktif untuk kebutuhan yang lain. Yang ketiga, segera rubah tata ruang Bali, khususnya berkaitan dengan saatnya Bali juga membolehkan membangun yang tinggi di kawasan tertentu. Karena selama ini pembangunan itu aus lahan, karena di Bali ada ketentuan yang untuk hanya 4 lantai. Harusnya tempat tertentu boleh bangun tinggi. Bukan seluruh Bali, hanya di tempat tertentu boleh membangun lebih tinggi, tidak boleh ke atas, berarti orang akan ngambil ke samping. Ketika ngambil ke samping, lahannya yang banyak yang akan habis. Baik, dicatat itu ya. Semoga nanti ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah selaku pemangku kepentingan. Anda juga akan ada aktivitas lain begitu ya, Pak Inyoman Parta. Terima kasih untuk waktu berdua, kita harapkan ini bisa ditangani dengan baik. Tadi kami juga sendiri mengundang dari pemerintah Provinsi Bali, Pak Iwan Koster, selaku gubernur, tapi belum bisa bergabung dengan dialog ini. Terima kasih untuk waktu berdua, Bapak Inyoman Parta, anggota Dewan dari fraksi PDIP Dapil Bali, dan juga Bapak Profesor Putur Mawan Salain, pengamat tata ruang dan juga perkotaan Universitas Udayana Bali. Selamat sore, Bapak. Ya, selamat sore. Salam hormat, Pak Profesor. Ya.